Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan pelajaran yang saya ambil di guru penggerak tentang budaya positif. Semoga dengan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu nanti mengetahui apa itu budaya positif dan semoga bisa diterapkan di sekolah kita. Langsung aja saya mulai. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya akan melakukan aksi nyata diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya sendiri. Masih ingat kan? Khairuddin Ahmad Fauzi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pandeglang. Dalam hal ini, konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi pelaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal tersebut? Maaf, kurang besar ya, saya besarin aja ya, biar enak. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada murid. Berarti pusatnya ke murid, bukan ke guru. Itu drama, misal kita bisanya ceramah, terus boleh ceramah, tapi kita kurangi, kita harus berpusat pada siswa. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila pasti sudah tahu semua ya, apa itu. Kalau belum tahu, lupa, lihat yang sebelah kanan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong kreatif, bernalar kritis, mandiri. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu bersifat menuntun, memberi teladan, dan berpihak pada murid. Kita harus menuntun, jangan kita maunya cuma nyuruh-nyuruh aja. Kita harus memberikan contoh, memberikan teladan, dan berpihak pada murid. Selanjutnya, ini yang kadang sering kita salah pahami, miskonsepsi. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi itu kadang yang kita bayangkan, kita mempunyai hak untuk melakukan itu, padahal semuanya itu sebenarnya kurang tepat. Yang tepat adalah seperti ini. Itu yang sebelah kanan, stimulus respon tentang dunia. Respon dunia itu yang kurang tepat, yang teori kontrol tentang dunia ini yang tepat. Kayak realitas kebutuhan kita sama, padahal kalau kita menyamakan tidak bisa kan, karena kebutuhan kita itu berbeda-beda. Seperti kebutuhan murid sama. Kalau kita misal, contohnya saya, waduh, matematika itu gampang, padahal kalau murid belum tentu. Jadi gimana caranya biar bisa menjelaskan kepada murid dengan cara yang berbeda-beda. Kalau yang sukanya sambil gambar ya nggak apa-apa, sambil gambar. Yang bisanya sambil ngoceh pasti ada itu jelas. Ngoceh, jangan dimarahin, kasihan. Kita sesuaikan gaya belajar murid.
Terus semua orang melihat dia hal yang sama. Padahal enggak. Kadang guru gini, saya bisanya seperti ini, harus bisa meratakan semua sekelas. Itu tidak bisa itu, karena masing-masing anak berbeda, mempunyai keunikan masing-masing. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Susah. Kita harus menghargai, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gak bisa kalau kita memaksakan kita harus sama dengan saya, gak bisa. Kita harus memahami perbedaan itu. Asal tidak masalah. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita melihat murid, waduh itu nakal, badung, degel, kadang kita menganggap itu sebagai kesalahan kan? Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin anak kita nakal, kita harus mikir kenapa ya anak kita seperti itu. Itu bukan nakal itu namanya, tapi mungkin dia ada masalah atau apa, atau ada motivasi kurang kasih sayang dari orang tuanya. Jadi dia di sini mencari perhatian, kayak muridnya Bu Jiza tuh. Oh Pak Ivan sekarang ada satu tuh. Alhamdulillah baik semua. Kalau saya juga percaya tuh, tidak ada murid yang nakal. Adanya murid yang butuh perhatian, butuh kasih sayang. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak saya ngontrol Pak Evan? Nggak bisa kan Pak Evan? Masa sih nggak bisa? Yang ada hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti kita pengaruhi murid kita agar mereka mau mengontrol diri mereka sendiri dengan hal-hal yang positif. Saya bisa mengontrol orang lain. Wah susah tuh. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang kita contohnya saya ngajarin susah, saya paksa anaknya. Baik, kamu harus bisa. Susah karena kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus kolaborasi, jangan memaksakan. Kita ajak teman kita ngobrol, teman sejawat kita ngobrol. Saya ajak Bu Tete, Bu Jiza, Pak Evan kolaborasi. Tidak hanya cuma memaksa. Misal saya ngomong, Evan, mau kita pacaran? Pak Evan senang tidak? Pasti tidak senang. Saya harus ngomongnya pelan-pelan, saya rangkul. Pak Evan kasep, itu kan mungkin lebih menyejukkan. Terus model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang kalah. Artinya model berpikir menang. Kebanyakan orang itu berpikirnya pasti pengen menang, nggak mau kalah. Itu yang sebenarnya di otak kita. Terus lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif, materi selanjutnya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, dan ancaman atau hukuman. Berarti murid itu disiplin kalau bisa tanpa imbalan, tanpa penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam berubah perilaku ke arah yang lebih baik. Biar Bapak Ibu tidak bosan, saya setelin cuplikan tentang disiplin positif terlebih dahulu. Silakan disaksikan. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah inti proses semua. Disiplin positif adalah
untuk menunjukkan inti dari sisi positif yaitu pendidikan secara untuk mendidik dan bisa peserta didik yang tentu berubah dari menjadi positif gimana dengan Dan pulang kelas ada pembelian. Berikutnya dan pulang kelas di rumahnya silakan disaksikan cuplikan film yang saya ambil dari YouTube. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif yaitu Kegedean tuh saya kecilin. dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lalu keliling lapangan, dipukul, dicuri permennya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah Jangan dilakukan ya Bapak Ibu ya. hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan. Dua syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian, 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan 2. Berkaitan 3. Menghargai 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman
membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Begitulah videonya, semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Lanjut. Ini nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini insya Allah disepakati di semua suku, nggak cuma suku Sunda, nggak cuma suku Jawa, nggak cuma suku Papua. Mungkin kalau dari planet lain baru mungkin bisa berbeda. Tuh kayak profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terus yang kedua, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, antusias, kreativitas, kerjasama, dan lain-lain. Terus yang 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, percaya diri, dan lain sebagainya. Itu pasti kita semua sepakat ya? Atau ada yang tidak sepakat, mungkin wah itu nilainya jelek tuh, nggak baik tuh. Pasti baik semua ya, sepakat ya. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang dinamakan manusia berarti kayak kita ini manusia. Anak-anak kita juga manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan manusia itu ada 5. Kalau kita simpulkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, ini penguasaan pasti kebutuhan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian yang keempat, kebebasan. Contohnya mandiri, memilih pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, tertawa dan antusias
antusiasme. Berarti intinya kebutuhan dasar manusia itu kan ada 5 kan. Jadi sebisa mungkin jika kita mengajar anak-anak kita pahami kebutuhan dasar manusia tersebut. Anak-anak juga pasti pengen bertahan hidup, pengen mendapat kasih sayang dan rasa diterima. Jangan pilih kasih di kelas. Yang pintar disanjung-sanjung terus, yang belum pintar dibilang, oh Allah, kekeh amat. Nggak boleh itu ya. Terus penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Lanjut. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 2, yang satu motivasi intrinsik, kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik kayaknya itu lampunya ya Pak Evan ya? Lampu mati. Dikolek lagi jangan-jangan. Terus nggak apa-apa, lanjutkan aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti penilainya juga tahu lagi gangguan di sini. Iya, Untuk motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Berarti dalam diri sendiri, motivasinya berasal dari diri sendiri. Tapi kalau motivasi ekstrinsik dari luar, intinya seperti itu. Misalnya Papa bilang, si Yuda, kamu maju kalau kamu bisa, nanti Papa kasih uang 100.000. Berarti itu motivasi ekstrinsik. Jadi sebisa mungkin kita tingkatkan motivasi intrinsik siswa. Biar kalau maju itu dia sadar sendiri motivasinya, bukan karena iming-iming. Ya Papa ya, tapi kalau untuk pancingan awal-awal nggak apa-apa. Nanti semakin lama kalau bisa dari dalam dirinya sendiri. Kenapa ketawa Pak Evan? Biar nyiapin uang yang banyak. Kita kebagian. Gimana? Dipraktekkan? Oh boleh. Ada yang mau praktek dengan saya sebagai siswa boleh di sini. Oh kalau itu, Uangnya. aduh bebannya kelupaan. Terus ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting. Ini dengerin ya, harus dengerin nih. 5 posisi kontrol buruk. Ini biasa kita lakukan tapi kita tidak sadar. Ada 5 posisi kontrol buruk itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kita jelaskan satu persatu. Misal, penghukum, posisi kita sebagai guru sebagai penghukum ya anak-anak. Misal, ada anak terlambat, terus Bu Dede, ngapain kamu terlambat? Dah, keluar hormat bendera dari pagi sampai siang. Itu posisi penghukum. Tanggapan Bu Dede bagus tidak posisi penghukum? Tidak. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Misal lagi sama kasusnya, ada anak terlambat, terus Bu Dede posisi membuat merasa bersalah. Ngomongnya itu harus ngomongnya, misal, Dika, kamu itu kenapa terlambat terus? Nanti kalau kamu terlambat terus nanti Bu Dede yang dimarahin sama ibu kepala sekolah. Jadi kan dia merasa bersalah. Gara-gara saya Bu Dede dimarahin. Itu baik tidak kalau itu? Kurang baik juga, Bu. Karena pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman sebagai teman. Kalau misal, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sebagai teman itu kayak, ya mungkin mirip-mirip saya kata sebagai teman kan. Tapi itu ada hal positif, ada negatifnya juga. Negatifnya, kalau posisi sebagai teman, nanti siswa itu kayak kurang menghargai kita sebagai seorang guru. Sebenarnya positif, tapi ya ada negatifnya, mungkin seperti itu. Jadi aura kita sebagai guru mungkin
agak luntur mungkin karena mereka menganggap kita sebagai teman. Terus sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau seperti ini, misal kayak kemarin Bu Sri, contoh aja, ada waktu upacara bendera tidak memakai atribut. Kalau pemantau itu sesuai peraturan di sekolah, kamu tidak pakai topi, kamu tidak pakai sepatu hitam, kamu sadar kan? Kalau kamu tidak memakai itu konsekuensinya apa? Itu namanya pemantau. Jadi sesuai peraturan yang ada di sekolah, cuma ngeliatin asal melanggar eksekusi gitu. Kemudian yang kelima, ini yang katanya paling bagus nih, katanya posisi sebagai manajer. Kalau posisi sebagai manajer, kita pancing anaknya. Misal ada anak yang terlambat, kita tanya, mengapa kalian terlambat? Apa yang membuat kamu terlambat? Kita tanya alasannya biar mereka menjelaskan, mereka berpikir dan mereka sadar kesalahannya ada pada diri tapi bukan kita yang menyalahkan. Kita tanya, kita pancing mereka menjelaskan, habis mereka menjelaskan, kita maklumin mereka dan kita sedikit nasihatin tapi jangan pakai nada marah, jangan pakai nada kayak kita memberi mereka apa? Kayak merasa kesalahan mereka. Seperti itu. Padahal ini saya pengen nampilin video tapi karena kondisi ya udah nggak usah ya. Kira-kira setelah tadi Bapak Ibu mengetahui posisi kontrol 5 posisi kontrol dulu, saya pengen bertanya, kira-kira Bapak Ibu posisi kontrolnya di sekolah seperti apa? Saya pengen tahu aja. Coba salah satu mengutarakan pendapatnya. Siapa yang berani? Pak Ivan aja. Atau Bu Ziza? Pak Ivan posisi kontrol sebagai apa selama ini? Berdiri apa duduk saja? Berdiri Boleh, saja biar boleh kelihatan. berdiri. Boleh berdiri. Ya. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelas 4. Boleh tangan kiri atau tangan kiri? Boleh. Jadi posisi kontrol kita di kelas itu mungkin ya pandangan saya pribadi ya. Boleh. Kita itu mungkin disposisi kali ya. Ya, boleh. Jadi sebab nambah. ya kalau mungkin berdasarkan opini saya pribadi, perlakuan terhadap anak yang berbeda-beda. Misalkan kita mau disposisikan kepada anak yang insecure atau kurang pede gitu ya, kita perlakuannya beda. Tetapi kalau anak yang sulit kita perlakukan secara dirayu gitu ya, ketegasan itu ya bahasa lemburnya menggalak gitu, penting gitu, karena ya menurut saya gitu kita galak juga kan bentuk kasih sayang, kita diamin bahaya buat dia kan. Jadi perlakuan terhadap anak itu berbeda-beda tergantung kondisi anak tersebut kan. Kalau diem aja, ada yang pasif gitu ya. Berarti posisinya kontrolnya berubah gitu kan? Berubah-ubah iya, tidak konsisten terhadap apa yang kita, karena acuan buku itu kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan kan. Jadi mungkin kita diberi keleluasan dari kemerdekaan belajar itu untuk lebih leluasa untuk menganalisa karakter anak dan juga perlakuannya gitu ya, karena ya pada dasarnya mah budak yang penting mau gitulah, ngerti baca dasar dulu, nanti SMP SMA mungkin kecerdasannya berbeda, berkembang kan, karena dasar budak alif mah benteng bisa kita tekan untuk bisa lebih tinggi ininya. Yang penting mah
adab dulu karena itu penting sekali. Ya. Siap. Terima kasih. Semoga ini lancar Pak Bodi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ivan memberikan pendapatnya, berarti posisi kontrol Pak Ivan ada berubah. Bisa datang sebagai teman, datang sebagai teman, datang sebagai pengontrol, pemantau, datang sebagai penghukum sekali-kali. Lanjut. Iya. Ada suaranya nggak bagus. Kalau kita kan nanti ada 5 kan, misal posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah, ada yang bilangnya gini, saya kecewa sekali dengan kamu, ngomongnya kalem tapi nyelekit gitu kalau orang Jawa bilang. Kalau orang Sunda apa? Ngomongnya kalem tapi membuat hati perasaan anak itu merasa bersalah. Gara-gara kamu saya dimarahin sama Bu Mariam, saya kecewa sekali sama kamu. Terus selanjutnya, penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Marah, terus dihukum. Pusat, shut up. Erika senyum tuh, nggak tahu maksudnya apa, senyum Erika. Siapa tahu pernah mungkin ya sama Pak. Karena Pak Fauzi, saya juga pernah, tapi semoga nanti kedepannya saya berubah menjadi lebih baik. Karena yang ngomong di sini juga belum sempurna. Karena saya juga masih marah sama murid saya. Lanjut. Sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Pokoknya sebagai teman lah, gampang kalau sebagai teman, semuanya tahu. Kemudian sebagai pemantau, contoh kata-katanya, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugasmu. Kalau pemantau itu berdasarkan hitam ya hitam, putih ya putih itu kalau pemantau di sini. Kalau peraturannya sepatunya hitam, biar harus hitam. Kalau sebabnya putih harus putih. Berarti kurang apa ya? Sesuai aturan, tetapi kurang menghargai perbedaan. Nah, yang ini sekarang keyakinan kelas. Saya mau tanya dulu, perbedaannya keyakinan kelas sama peraturan kelas apa? Coba salah satu memberikan pendapat keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Pak Evan mau? Silakan. Silakan. Cuma pendapat nggak apa-apa. Kita harus memberi contoh kepada murid-murid kita kalau ini adalah guru yang pemberani. Ayo Bu Dede. Tuh, keyakinan kelas dan peraturan kelas bedanya apa? Ada di materi sini positif ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi yang telah menunjuk saya, memberikan waktu ya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab atau menjelaskan tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Saya juga kurang ini ya, kurang memahami. Tapi kalau di raba-raba, keyakinan kelas itu adalah peraturan atau tata tertib yang dilakukan bersama-sama di kelas. Kalau menurut saya seperti itu. Sedangkan tadi apa? Peraturan kelas adalah suatu aturan yang dibuat dengan komitmen bersama. Misalkan kita menyepakati bahwa peraturan masuk sekolah jam 7:30, otomatis itu harus dilaksanakan bersama. Bukan untuk siswa saja, tetapi untuk gurunya juga. Itu menurut saya ya. Atau mungkin sebaliknya. Mungkin itu saja.
Terima kasih. Ya terima kasih Bu Dede. Wah dari tadi gak dikasih up terus Bu Dede. Up terus dong. Kalau peraturan kelas itu, kadang kalau kita membuat peraturan kelas, peraturan sekolah aja lah, nggak usah peraturan kelas lah. Secara gambaran yang gampang aja. Peraturan kelas biasanya melibatkan siswa tidak kalau di sekolah. Tapi kurang mengena di hatinya siswa. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita pantau, kita bantu anak-anaknya. Misalnya, coba kalian sebut perbuatan positif apa yang dapat kita lakukan di sekolah ini. Mereka menuliskan, misal belajar dengan rajin, datang sekolah tepat waktu. Terus misal ketika ada membersihkan sampah bersama-sama, membuang sampah pada tempatnya. Mereka menuliskan dulu hal-hal positif apa. Setelah mereka menuliskan, kita kelompokkan lagi. Ini termasuk disiplin, ini termasuk tanggung jawab, ini termasuk namanya apa? Misal cinta tanah air dan lain-lain. Setelah semuanya kita saring, itu kan karena anak-anak semua yang memikirkan kan. Jadi mereka yakin bahwa apa yang mereka yakini itu sudah emang yaitu bagus, itu baik, karena itu dari pemikiran kita, keyakinan kelas kita. Jadi sebisa mungkin keyakinan kelas itu kita tulis. Setelah kita diskusi sama anak-anak, kita tulis di situ di apa namanya? Ya poster atau apalah. Kita tetap anak-anak setelah mengetahui keyakinan kelas, mereka yakin apa yang mereka tulis dan mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti setelah ini ada segitiga restitusi. Kemarin saya sudah praktek sama murid saya dan direkam oleh Bumut yang baik hati kemarin dan rekamin. Nanti ada contoh segitiga restitusi. Gimana jika ada anak yang melanggar apa yang kita lakukan? Apakah kita menyalahkan atau apakah kita marah-marah? Nanti kita lihat. Lanjut. Ini tadi sudah dijelaskan ya, lewatin aja ya. Segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada tiga. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Itu tahapannya. Kalau menstabilkan identitas, biasanya kita mengucapkan kata-kata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Itu tahapan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya alasannya, bukan menghakimi ya. Kita tanya alasannya. Terus, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Prinsip, kata prinsip kan kita kalau tidak punya prinsip Mati lagi. bukan. Terus menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita yang tadi kita bahas? Kita tanyakan lagi, keyakinan kelas kita apa? Yang telah kamu lakukan apa? Dan mereka kan nanti akan memperbaiki. Kemudian ini contohnya. Kemarin saya merekam video sama murid saya yang melakukan kesalahan. Bentar ya Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu, ini contohnya. Kalau salah klik bahaya nanti. Andika, kalau itu dari teman-teman, katanya Andika kalau masuk sekolah ya. Dengar nggak Bu Ziza? Dengar nggak?
dengar tuh biar videonya ada. Bentar ya Bapak Ibu, bentar biar kedengaran semua. Seperti itu. Andika, Fauzi terinfo dari teman-temannya. Makanya Andika terlambat ke sekolah ya. Ya Pak Fauzi, tadi Andika terlambat berangkat ke sekolah, sehingga Andika tidak mengadakan ikut kelas. Iya Andika, Pak Fauzi paham. Pak Fauzi juga pernah mengalami hal seperti itu ketika di sekolah. Pak Fauzi juga sering terlambat, tetapi lama-kelamaan Pak Fauzi sadar bahwa terlambat itu merupakan hal yang iya. Terus Andika pasti punya alasannya terlambat ke sekolah. Mengapa Andika terlambat ke sekolah? Andika mungkin bola sampai malam. Andika tidurnya malam, makan malam, sehingga Andika bangun kesiangan. Iya. Kesiangan Pak Fauzi. Dulu kan kita pernah menyemangati keyakinan kelas ya. Andika masih ingat tidak keyakinan kelas yang Andika lakukan? Keyakinan kelas yang apa? Mulai disiplin Pak Andika berjanji akan bangun lebih awal di awal. Andika akan ikut kelas sesuai jadwal. Andika berjanji tidak akan tidur sembarangan lagi. Iya, saya tuh Andika tetap tidak lagi ya. Ya, terima kasih Andika. Sama-sama. Udah, contohnya satu aja ya. Kalau ini nanti nangis karena ia anaknya mudah nangis, jadi jangan yang satu. Kemarin gurunya tidak masuk aja sih, ya langsung kayak gitu. Mungkin takut ditinggal sama gurunya. Emangku itu mudah nangis tuh si Ia, dikit-dikit nangis. Nyanyi aja nangis bu, suruh nyanyi gugur bunga nangis tuh si Ia. Hatinya lembut seperti Yesus. Terus kita lanjut, bentar lagi kita selesai. Coba kita lihat di sini standar pendidikan nasional. Oh pasti sering dengar, jangan-jangan dah hafal, lah belum? Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu standar pendidikan nasional. Kalau misal kita bisa menciptakan murid-murid kita seperti itu, luar biasa. Walaupun kita belum bisa, kita maksimalkan. Semoga kita bisa melakukan seperti itu. Pelan-pelan tidak apa-apa, bertahap tidak apa-apa. Yang penting konsisten. Untung nggak nyebut yang lain.
Ya mungkin sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Guru yang saya hormati, terima kasih sudah berkumpul di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak yang selalu semangat. Ya, jadi semoga yang lainnya terinspirasi. Jadi inspirasi ya, Pak Fauzi jadi inspirasi kita semua. Bahwa sebagai seorang guru kita harus terus meningkatkan kompetensi kita. Salah satunya dengan mengikuti guru penggerak. Insya Allah yang lainnya ikut, pasti ikut. Ya Pak Fauzi. Ya Bu, soalnya gampang Bu sebenarnya Bu, benar. Jadi niatkan dulu, tergerak dulu hati kitanya untuk mengembangkan kompetensi kita, kompetensi yang ada kita seorang guru. Karena itu harus wajib tergerak, bergerak. Nah sekarang Pak Fauzi lagi bergerak untuk mengembangkan kompetensinya. Nanti bisa menggerakkan, insya Allah bisa menggerakkan. Kalau program ini sudah beres, nanti menggerakkan pada yang lain. Menyimak pemaparan yang Pak Fauzi tadi, Ibu Bapak Guru, saya hanya menambahkan. Di situ tadi Pak Fauzi bertanya ke Bu Dede, perbedaan antara keyakinan kelas ada 3, yaitu keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan kelas. Yang satunya belum terbahas sama Pak Fauzi, nanti silakan ini lagi oleh Pak Fauzi kerekan. Ibu tidak terlalu menggambarkan secara jangka supaya Pak Fauzi juga mencari gitu, terus bisa mentransfer ke rekan. Ibu hanya menambahkan di situ ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Ibu Bapak Guru diharapkan memang semua sudah membuat keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang disusun secara bersama-sama di dalam kelas bersama siswa. Lebih bagus lagi itu diketahui oleh orang tua murid, apalagi peraturan kelas. Ya, kita menyusun keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu disusun bersama-sama dengan siswa berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini PR lagi untuk Pak Fauzi. Jadi nanti cari, ditunjukkan ke rekan nilai-nilai kebajikan itu apa saja. Ya Pak Fauzi ya, belum terbahas sama Pak Fauzi, sehingga rekan mungkin belum tahu gambaran kebajikan, nilai kebajikan itu apa saja gitu, yang seperti yang disebutkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Ini PR. Sengaja saya tidak ngasih ini ke Pak Fauzi, sebab Pak Fauzi terus mencari dan ditransfer ke yang lain. Bedanya itu, jadi keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang dirumuskan bersama antara guru dengan siswa. Peraturan kelas, kalau peraturan kelas sama dirumuskan dengan guru dan siswa dan diketahui oleh orang tua nanti. Bedanya kalau peraturan kelas disepakati jam 7:15 sudah di kelas. Nah, itu mesti ada konsekuensi di situ. Kalau misalnya siswa yang tidak masuk 7:15 tidak masuk ke kelas, kita rundingkan lagi apa misalnya konsekuensinya. Nah, disepakati misalnya kalau yang terlambat misalnya masuk jam 7:30, apa konsekuensinya? Apa bisa misalnya membersihkan di sini, misalnya itu masuk kesepakatan ya, tapi bukan menghukum. Awas, tidak boleh yang namanya menghukum. Jadi kesepakatan berdasarkan kesepakatan dan peraturan itu dibahas bersama siswa. Kalau tidak masuk jam 7:15, tarik orang. Terus misalnya dari siswa, Bu udah disuruh ini aja membaca atau gimana ke yang lain. Tapi hasil kesepakatan ya. Jadi peraturan itu ada konsekuensi yang harus diambil berdasarkan kesepakatan. Misalnya ada siswa, nih anak-anak bagaimana kalau kita membuat peraturan yang kedua bagi siswa yang tidak memakai seragam olahraga di waktu hari Selasa. Apa nanti konsekuensinya untuk rekan-rekan kita yang melanggar? Gitu. Jadi rumuskan secara bersama-sama. Ya. Kalau keyakinan kelas tidak ada konsekuensi, itu kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang dirumuskan, tapi yang itu harus dilaksanakan. Jadi kalau misalnya nih disiplin positif tadi,
Anak-anak misalnya membuat kesalahan, kita kembalikan. Bagaimana keyakinan kelas kita yang sudah kita rumuskan kemarin? Nah, pasti anak ingat kan? Itu. Jadi setiap anak melanggar. Jadi kalau ada anak melanggar peraturan, melanggar kedisiplinan yang telah kita rumuskan, ingatkan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan siswa gitu. Ya. Pak Fauji, jadi dari Ibu ada PR, sengaja Ibu kasih PR supaya Pak Fauji lebih terus menggali untuk bisa ditransfer ke yang lain. Ingat, guru penggerak itu harus tergerak, sudah tergerak Pak Fauji, tergerak hatinya untuk ikut mengembangkan kompetensinya. Bergerak, sekarang lagi bergerak. Nah, nanti walaupun program ini belum beres, harus bisa menggerak. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pribadi dan mungkin rekan-rekan semua, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka paparan materi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Bapak Khairudin. Alhamdulillah apa yang beliau sampaikan begitu jelas tentang paparan tadi, sehingga kami bisa terinspirasi apa yang disampaikan oleh Bapak Oji tadi. Semoga kita sebagai guru, di mana kita sebagai fasilitator, sebagai penghukum. Jadi alhamdulillah setelah mendengarkan paparan tadi, kita dapat memahami apa yang harus kita laksanakan yang sebenarnya. Mungkin walaupun kita bagaimana situasi dan kondisi, mungkin itu juga bisa memungkinkan terjadi, tetapi setelah kita mendapatkan pembelajaran, alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat mengikuti dengan baik. Ya, dalam arti bukan saya menyalahkan guru kita yang dulu ya, karena memang agak sedikit berbeda dengan guru yang sekarang. Tapi alhamdulillah, cuman masih heran dalam pemikiran saya, gitu ya. Dulu guru-guru menghukum terhadap muridnya itu kan luar biasa lah, tetapi itu bisa murid-muridnya bisa berhasil kok gitu ya, dan bisa muridnya kemungkinan jadi jerak gitu dengan hukuman yang beliau laksanakan dulu. Tapi sekarang sama sekali tidak boleh. Jadi sekarang itu hukumannya itu harus berdasarkan mendidik gitu, artinya menghukumnya. Tapi ya mudah-mudahan lah dengan situasi dan kondisi saat ini, dengan seorang paradigma memberikan sesuatu yang lebih baik, ya mungkin harapan kita mudah-mudahan bisa berhasil. Demikian ya, apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fauji dapat info dari teman-teman kamu. Katanya kamu marah-marah ya sama Askia sampai Askia menangis. Iya Pak, Iar marah karena Iar capek mengerjakan tugas matematika yang diberikan Pak Fauji. Askia seenaknya menyontek pekerjaan Iar. Saya paham ya, emang ketika kita tidur itu kadang emang kita marah, kita emosi. Pak Fauzi paham apa yang telah dilakukan oleh Iar, tetapi hal tersebut sebaiknya jangan dilakukan ya Iar. Mengapa Iar melakukan hal seperti itu? Iar melakukan itu karena Iar tidak mampu menahan amarah Iar, karena berulang kali Askia menyontek pekerjaan Iar. Oh gitu. Iar paham nggak? Dulu kan kita pernah
menyepakati keyakinan kelas kan kita kan. Nilai-nilai keyakinan kelas apa yang telah ia langgar? Iar sabar Pak Rahmati. Iar tidak bisa menahan kesabaran sehingga Iar emosi sewaktu Askia menyontek. Iar berjanji tidak akan mengulang lagi. Jika ada teman Iar yang menyontek lagi, Iar akan lebih sabar dan lebih baik. Berarti ia telah tidak melaksanakan nilai sabar. Jadi lain kali ia harus lebih sabar lagi ya. Jika ada teman yang melakukan kesalahan, ia harus sabar menahan diri agar tidak tersulut emosi. Yaudah ya, besok lagi jadi lebih baik lagi ya. Boleh masuk kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sayaroh. Saya siswa kelas 5 SDN Juhud 3. Saya sangat senang ketika diajak berdiskusi dengan Pak Fauji. Ketika saya melakukan kesalahan, Pak Fauji tidak menghukum atau memarahi saya, tetapi mengajak saya berdiskusi untuk mencari solusi permasalahan. Semoga saya bisa lebih sabar lagi ketika ada masalah dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.